Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya membahas tentang soal P3K, uji kompetensi dan SKB tenaga kesehatan khususnya bidan, serta pembahasannya part 3. Langsung ya. Nomor 21, seorang perempuan umur 27 tahun, G2 P1A0, hamil 34 minggu, datang ke puskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, ibu telah diberikan imunisasi tetanus toksoid pada umur kehamilan 20 minggu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius, TFU 32 cm, presentasi kepala dan belum masuk PAP. PUKI DJJ 140 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Edukasi gizi seimbang. B. Diskusi persiapan laktasi. C. Informasi tanda bahaya trimester 3. D. Konseling persiapan pendamping persalinan. Atau E. Konseling tentang bonding and attachment. Kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat yaitu yang C, informasi tanda bahaya trimester ketiga. Kenapa? Karena di sini hasil pemeriksaan keadaan umum semuanya baik. Lalu di sini ibu hamil dengan usia kehamilan 34 minggu ya. Sehingga edukasi gizi seimbang tidak diperlukan pada pasien tersebut. Kemudian diskusi persiapan laktasi ini belum ya, karena di sini usia kehamilan ibu baru 34 minggu. Lalu konseling persiapan pendamping persalinan nanti setelah diberikan informasi tanda bahaya trimester ketiga atau ketika ibu sudah menginjak usia kehamilan 36 minggu. Lalu konseling tentang bonding and attachment ini nanti ya. Dan pembahasan pada usia kehamilan 36 minggu seorang G2P0A1 seperti primipara karena belum pernah melahirkan, seharusnya bagian terbawah janin sudah masuk PAP pada usia kehamilan antara 34 sampai 36 minggu, sehingga perlu diberikan prioritas pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya kehamilan. Paham ya teman-teman? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 22, seorang perempuan G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. TFU 30 cm, DJJ 146 kali per menit, teratur HB 10 gram persen, protein urin negatif. Diagnosa apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gejala hipotensi. B. Anemia fisiologis. C. Suspek bayi kecil. D. Gejala preeklamsi. Atau E. Kehamilan malposisi. Jawaban yang tepat yaitu yang B, anemia fisiologis. Kenapa? Karena di sini didapatkan hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70. Ini masih dalam keadaan normal ya, bukan hipotensi. Kemudian suspek bayi kecil. Tidak juga, karena usia kehamilan 32 minggu dengan TFU 30 cm itu masih normal. Lalu kemudian ada gejala preeklamsi. Ini tidak didapatkan karena di dalam data protein urin negatif dan tekanan darah 100/70, tidak lebih dari 140/90. Lalu yang E, kehamilan malposisi, ini tidak disebutkan dalam data, sehingga jawaban yang paling tepat yaitu anemia fisiologis. Karena di sini didapatkan HB 10 gram persen ya. Perlu teman-teman ingat bahwa hemodialisis selama kehamilan, peningkatan volume plasma darah dalam kehamilan yaitu dari minggu ke-10 sampai menuju puncak usia kehamilan 32 sampai 36 minggu ya. Paham ya teman-teman untuk soal yang nomor 22 ini? Lanjut ke soal berikutnya.
Nomor 23, seorang perempuan umur 25 tahun datang ke PMB dengan badan merasa lemas, mual muntah setiap kali ibu akan makan sesuatu dan nyeri ulu hati. Hasil anamnesis haid terakhir 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 100/60, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit dan suhu 30 derajat Celcius. Didapatkan lidah kering, turgor menurun, TFU 2 jari di atas simpisis. Masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? A. Hiperemesis grade 1, B. Hiperemesis grade 2, C. Hiperemesis grade 3, D. Nausea and vomiting, atau E. fatigue. Jawaban yang tepat yaitu yang A, ya, hiperemesis gravidarum grade 1. Kenapa? Karena ibu dalam keadaan mual muntah setiap kali ibu ingin makan serta nyeri ulu hati. Kemudian didapatkan suhunya meningkatnya 37 derajat Celcius, lidah kering, turgor menurunnya. Di sini ibu sudah mulai dehidrasi. Kemudian dikatakan dengan hiperemesis gravidarum grade 1 karena keadaan ibu masih dalam keadaan yang sadar dan tidak tercium bau aseton. Nah, di sini bisa teman-teman lihat semua perbedaan hiperemesis gravidarum grade 1, grade 2, dan grade 3, ya. Kalau grade 1, tekanan sistol menurun, lidah mengering, turgor turun, mata cekung, nyeri ulu hati, ya. Kemudian mengganggu aktivitas sehari-hari namun masih dalam keadaan aman. Kemudian yang grade 2, nafas ibu bau aseton. Lalu yang ketiga itu suhu meningkat dan kesadaran sampai somnolen atau koma. Jadi perlu teman-teman pahami, jika grade 1 itu keadaan ibu masih dalam keadaan aman, namun yang grade 2 ini nafas bau aseton, dan yang grade 3 itu ibu kesadarannya sudah menurun, somnolen, ya, atau koma. Paham ya teman-teman untuk penjelasan tentang hiperemesis gravidarum grade 1, grade 2, dan grade 3. Lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor 24, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan A minor 3 bulan. Hasil anamnesis sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 140/100, respirasi 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 1 jari di bawah pusat. Tidak teraba ballotment, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Kehamilan ektopik, C. Misabortion, D. Mola hidatidosa, atau E. Abortus incipient. Soal ini sangat sering ya teman-teman keluar pada tes-tes sebelumnya. Jawaban yang tepat yaitu yang dia mola hidatidosa. Kenapa mola hidatidosa? Karena di sini didapatkan data ibu mual muntah sejak 1 bulan yang lalu, sedangkan ibu A minor 3 bulan, lalu TFU 1 jari di bawah pusat. Kemudian teraba ballotment dan disertai dengan keluarnya jaringan berupa gelembung, ya. Dari sini kita tahu bahwa ini sudah tanda-tanda dari mola hidatidosa, ya. Seharusnya usia kehamilan 3 bulan TFU itu 2-3 jari di atas simpisis. Nah, bisa kita lihat di sini pembahasan ciri utama dari kehamilan mola hidatidosa. TFU lebih tinggi, keluar jaringan berbentuk gelembung, ballotment tidak ada, kemudian mual muntah lebih dari biasanya karena hormon HCG lebih tinggi dari kehamilan biasa. Nah, ini adalah contoh gambar kehamilan dengan mola hidatidosa dan kehamilan normal. Paham ya teman-teman untuk pembahasan tentang mola hidatidosa? Karena pada tes-tes sebelumnya soal ini pasti keluar, ya. Nah, insya Allah pada soal-soal atau tes nanti pertanyaan seperti ini pasti keluar ya teman-teman. Jadi teman-teman semua harus memahami tentang
Apa itu kehamilan dengan mola? Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor 25, seorang perempuan umur 35 tahun G1P0A0 hamil 34 minggu datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis keluhan disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, respirasi 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 32 cm, DCC 148 kali per menit, protein urin positif 2. Diagnosis apakah yang mungkin pada kasus tersebut? A. Hipertensi kehamilan, B. Preeklamsi ringan, C. Preeklamsi berat, D. Hipertensi kronis, atau E. Eklamsi. Jawaban yang tepat yaitu preeklamsi berat ya. Kenapa preeklamsi berat? Karena di sini protein urin sudah positif 2 dan ibu mengatakan tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Nah, ini adalah hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan dibagi menjadi 2, yaitu pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Di mana bila hipertensi terjadi pada kehamilan kurang dari 20 minggu itu adalah hipertensi kronik ya yang bisa menyebabkan superimposed preeklamsi. Lalu di sini ada usia kehamilan 20 minggu. Terjadi apabila hipertensi gestasional terjadi tanpa adanya protein urin. Kemudian preeklamsi ringan itu terjadi jika tekanan darah lebih dari 140/90 namun protein urinnya adalah positif 1. Sedangkan preeklamsi berat terjadi jika tekanan darah lebih dari 160/110 dan protein urin positif 2. Kemudian eklamsi jika tekanan darah lebih dari 160, protein urin positif 2 dan disertai dengan kejang-kejang. Paham ya teman-teman untuk penjelasan tentang hipertensi dalam kehamilan ya. Dan apabila bagi teman-teman yang kurang paham atau memiliki jawaban yang berbeda bisa komen di kolom komentar. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 26, Nyonya R umur 38 tahun, G4P2A1, hamil 28 minggu, datang ke puskesmas dengan kondisi tidak sadar. Hasil pemeriksaan tekanan darah 180/100, TFU 3 jari di atas pusat, pasien mengalami kejang-kejang saat di rumah. Apakah komplikasi yang mungkin terjadi pada janin pada kasus di atas? Pada kasus ini ibu mengalami eklamsia di mana tekanan darah 180/100, kemudian ibu kejang-kejang ya. Dan bisa terjadi apa pada janin saat ibu mengalami eklamsi? A. Hipoksia intrauterin, B. Gangguan tumbuh kembang, C. Sianosis, D. ikterik, E. Berat badan lahir rendah. Jawaban yang paling tepat yaitu yang A, hipoksia intrauterin. Kenapa hipoksia intrauterin? Di sini karena sirkulasi maternal neonatal mengalami gangguan ketika ibu kejang. Sedangkan data lain dalam soal yaitu TFU 3 jari di atas pusat sesuai dengan usia kehamilan 28 minggu. Paham ya teman-teman untuk pembahasan soal ini? Lanjut ya kita ke soal berikutnya. Nomor 27, Nyonya R umur 38 tahun, G4P2A1, hamil 28 minggu datang ke puskesmas. Kondisi pasien tidak sadarkan diri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 180/100, DCC 158 kali per menit, TFU 3 jari di atas pusat, pasien mengalami kejang-kejang saat di rumah. Penanganan awal kegawat daruratan untuk mencegah kejang atau mencegah kejang berulang yaitu A. 4 gram MgSO4 dan dilarutkan dengan 10 ml Aquades, injeksi intravena selama 20 menit. B. 2 gram MgSO4 dan dilarutkan dengan 10 ml Aquades, injeksi intravena selama 20 menit. C. 6 gram MgSO4 dan dilarutkan dengan 10 ml Aquades, injeksi IV selama 20 menit.
D. 6 gram MgSO4 dilarutkan dalam 500 ml dengan kecepatan 30 TP. E. 4 gram MgSO4 dan dilarutkan dengan 10 ml Aquades injeksi muskuler bokong kanan dan kiri. Jawaban yang tepat yaitu yang A. 4 gram MgSO4 dilarutkan dengan 10 ml Aquades injeksi intravenous selama 20 menit. Nah, bisa teman-teman lihat di slide ini ya, bahwa algoritma penata laksanaan preeklamsi yaitu yang pertama adalah pemberian obat MgSO4 ya. Sebelum pemberian MgSO4 kita lihat dulu keadaan pasien. Yang pertama kita perhatikan tentang airway breathing dan sirkulasinya ya. Apabila pasien membutuhkan oksigen dan keadaan DCC-nya melemah, bisa diberikan oksigen ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara memberikan, setelah memastikan keadaan pasien sudah tercukupi oksigen, begitu juga dengan janin, lalu pasang infus dan berikan MgSO4 sebanyak 4 gram dan disuntikan secara IV dengan pelan-pelan selama 20 menit. Lalu yang ketiga, MgSO4 6 gram dalam 500 ml 28 TPM selama 5 jam dan diulang sampai 24 jam apabila kejang terjadi berulang. Setelah itu, berikan lagi MgSO4 2 gram secara IV pelan-pelan, pertimbangan diazepam secara IP selama 20 menit apabila diazepam dibutuhkan dalam terjadi kejang berkelanjutan. Perlu teman-teman ingat bahwa kata kunci dalam penanganan eklamsi yang pertama injeksi MgSO4 sebanyak 4 gram dan diberikan secara IV. Kemudian 2 drip 6 gram per 24 jam. Yang ketiga, injeksi 2 gram dan diazepam bila terjadi kejang ulangan. Paham ya teman-teman? Next, soal berikutnya. Nomor 28, Nyonya R umur 38 tahun, G4, P2A1, hamil 28 minggu, datang ke puskesmas. Kondisi pasien tidak sadar. Hasil pemeriksaan tekanan darah 180/100, DCC 158 kali per menit, TFU 3 jari di atas pusat. Pasien mengalami kejang-kejang saat di rumah. Nyonya R mendapatkan injeksi MgSO4 untuk penanganan awal kegawat daruratan. Untuk mencegah kejang-kejang atau mencegah kejang berulang, manakah yang bukan merupakan syarat pemberian MgSO4? A. Respirasi lebih dari 16 kali per menit. B. Tersedia CA glukona 10%. C. Refleks patella positif. D. Jumlah urin minimal 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Atau E. Jumlah urin minimal 0,2 ml per kilogram berat badan per jam. Jawaban yang tepat yaitu jumlah urin minimal 0,2 ml per kilogram berat badan per jam. Paham ya teman-teman? Next, soal berikutnya. Nomor 29, Nyonya R umur 38 tahun, G4, P2A1, hamil 28 minggu, datang ke rumah sakit rujukan puskes. Kondisi pasien tidak sadar. Hasil pemeriksaan tekanan darah 180/100, DCC 158 kali per menit, TFU 3 jari di atas pusat. Pasien mengalami kejang-kejang saat di rumah dan puskesmas. Nyonya R mendapatkan injeksi MgSO4 untuk penanganan awal dan infus drip MgSO4 6 gram dalam RE 500 ml 28 TPM. Berapakah batas waktu maksimal dilakukan pengakhiran persalinan? A. 6 jam, B. 8 jam, C. 12 jam, D. 24 jam, atau E. 36 jam. Jawaban yang tepat yaitu 12 jam. Jadi dalam waktu 12 jam pasien harus mengakhiri persalinan setelah terjadinya kejang karena ditakutkan akan terjadi hipoksia pada janin dan terjadi bahaya pada ibu dan janin. Jadi paham teman-teman untuk pembahasan soal kali ini. Next, soal berikutnya.
Nomor 30, Nyonya R umur 23 tahun mengaku hamil 8 bulan anak pertama, datang ke rumah sakit ibu dan anak, mengeluh pusing, demam menggigil dan nyeri otot. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80, suhu 39,6, nyeri tekan perut, limpa dan hati membesar. Apakah diagnosa untuk kasus tersebut? A. Malaria, B. Nyeri otot, C. Demam berdarah, D. Infeksi kehamilan, atau E. Tuberkulosis. Dari data yang didapat pada soal bahwa pasien dengan tekanan darah 120 mengalami demam ya, yaitu tandanya suhu 39, derajat Celcius, adanya nyeri tekan perut, limfa dan hati yang membesar ya. Di sini adalah ciri-ciri malaria. Di mana malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit bernama Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit tersebut di dalam tubuh manusia. Plasmodium akan berkembang biak di organ hati, kemudian menginfeksi sel darah merah. Pasien yang terinfeksi oleh malaria akan menunjukkan gejala awal menyerupai penyakit influenza, namun bila tidak diobati, maka dapat terjadi komplikasi yang berujung pada kematian. Nah, selain itu, malaria adalah penyakit yang bersifat akut dan kronis disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium, ditandai dengan demam, anemia dan splenomegali dan hepatomegali. Ya, faktor predisposisi lingkungan endemis dan kontak dengan vektor. Paham ya teman-teman untuk penjelasan soal ini tentang malaria. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan soal-soal berupa PDF, bisa komen di kolom komentar dengan cara tinggalkan nomor handphone. Saya share lewat Telegram secara gratis.